Waalaikumsalam. Gimana kakak? Kita mulai. Maju lah Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan ya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kakak, waktu kita belajar secara tatap maya adalah 1 JP, yaitu tentang refleksi bukti karya, yang mungkin sebagian kakak sudah membuat bukti karya. Pada hari ini kakak menceritakan bukti karya yang kakak buat. Nanti satu persatu kakak akan merefleksikan apa bukti karya yang sudah kakak buat, lalu seperti apa gambaran implementasi dari bukti karya yang kakak buat tersebut kepada peserta didik kakak. Baik, bagaimana kakak kabarnya? Sehat alhamdulillah kakak ya. Alhamdulillah sehat Kak. Iya, kira-kira siapa di sini kakak yang sudah menyelesaikan bukti karyanya beserta penguploadan dari bukti karyanya? Barangkali ada yang ingin menyampaikan atau mempresentasikan, atau nanti kita gunakan roda gila untuk menentukan siapa yang akan melakukan refleksi terkait dari bukti karya yang sudah kakak buat. Bagaimana kakak-kakak lainnya, kakak Wen dan kakak yang lainnya? Apakah kita satu-satu presentasi 5 menit saja menceritakan bukti karya yang kakak-kakak buat? Per orang 5 menit, jadi kali 9 pas 45 menit 1 JP. Gimana Kak Ardi, Kak Owen, Kak Devi, Kak Yoga? Buka laptop dulu Kak. Kak laptop dulu, oke. Siapa kira-kira nih? Kak Ardi lah dulu dah, soalnya saya tengok tugas Kak Ardi sudah ada, cuman nguploadnya salah tuh Kak Ardi. Oke, sudah diupload tuh. Sudah di PMM ya? Ya, sudah lihat di WA grup kita sudah saya upload, tinggal minta apa umpan balik. Iya, masuk akal. Mungkin Kak Ardi lah, start duluan nih, kayak kita main tujuan deh Kak Ardi. Ini main tembak-tembak wae nih. Ya, dia harus yang apa dulu kan, pendekar dulu nih Kak Ardi, baru yang lain ikut kalau kan. Iya. Ini apa nih? Dia menceritakan apa yang Kak Ardi, bukti karya apa yang Kak Ardi buat. Ya, secara garis besar Bang.
Boleh. Ya, silakan Kak Ardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bukti Waalaikumsalam karya yang saya warahmatullahi buat, wabarakatuh. nih sebenarnya video sama video sama modul ajar. Tapi karena baru diuploadnya modul ajar karena salah upload kemarin, kirain upload Google Drive, rupanya upload PMM. Jadi dengan selama ini dalam pembelajaran yang saya buat kan masih belum sesuai dengan sintak atau media pembelajaran. Tapi setelah melalui PKG, telah melalui pengalaman-pengalaman bersama kita selama lebih kurang hampir 5 bulan, mungkin 5 bulan atau 5 bulan ya Kak ya. 3 bulan. Jadi banyak yang perlu kita perbaiki di sini. Jadi kebetulan apa-apa itu yang kita harus lakukan terhadap pembelajaran melalui media ajar dengan internet atau slideshow atau video dari YouTube, ternyata lebih bisa cepat anak itu nangkap, peserta didik kita nangkap. Kemudian peserta didik kita lebih bisa memahami apa-apa saja yang akan kita berikan kepada mereka. Karena yang biasanya kita hanya dengan cara mendongeng, kisah lama, anak lebih kurang tertarik. Karena masih ada yang bercerita di belakang. Tapi setelah melalui video, slideshow, dengan yang unik-unik, ya kita tampilkan di layar, anak itu lebih bisa cepat nangkap. Kemudian masalah yang masih di dalam lokal, masalah-masalah seperti nyanyi nasionalisme, sudah itu ice breaking, ternyata membuat peserta didik juga bisa memperhatikan pembelajaran kita dengan baik. Karena dengan ice breaking anak tidak bosan, tidak monoton dengan apa yang kita berikan itu terus melulu kan. Jadi ada senangnya, ada ketawanya, tidak terlalu tegang. Jadi untuk dalam pembelajaran dalam lokal lebih menyenangkan dan menarik. Kemudian berlanjut ke lapangan. Di lapangan saya di video itu membuat pemanasan dengan permainan, tidak pemanasan yang monoton seperti biasanya. Dengan permainan, anak itu lebih aktif bergerak daripada kita memberikan pemanasan seperti biasa yang gaya lama dengan menghitung 1 sampai 8. Jadi dalam permainan itu kita masukkan pemanasannya, tapi sudah mengarahkan kepada tujuan apa yang akan kita ajarkan. Seperti bola basket, kita bermainnya gimana? Tahukah dengan guntingan atau dengan melempar bola bergantian, membawa bola, melempar, kita batasi kun dengan cara melempar bola seperti kita passing bola basket melalui chest pass, bounce pass, atau overhead pass. Anak lebih
memperhatikan, walaupun tidak dapat semua, tapi dalam pemanasan itu anak-anak sudah mendapatkan sedikit banyaknya apa itu tentang bola basket. Nah, setelah itu kita baru masuk ke materi. Setelah masuk materi, kita misal ada berapa materi, misal ada 2 atau 3 materi. Kita bagi anak itu dalam kelompok. Jadi di kelompok itu kita bagi materinya masing-masing. Setelah dibagikan materi, kita melakukan lagi itu tadi ice breaking kembali biar anak itu tidak monoton. Kita kan mengajar olahraga itu bukan mengajar tentang fisik aja, tapi tentang adanya konsentrasi, setelah itu karakter. Nah, jadi kita buat ice breaking, apakah tentang konsentrasi dengan cara ice breaking. Ice breakingnya ya boleh, misalnya merebut bola di tengah dengan 2 orang, atau mencari kelompok dengan aba-aba penjumlahan, misalnya 5 tambah 1 jadi jumlah 6, berarti harus mencari kelompok 6 orang. Atau dengan yang tadi merebut bola, dengan cara sikut, sakit, dan sikat. Nah, kalau kita bicara sikut, pegang sikut. Kalau kita bicara sakit, kita pegang perut. Tapi kalau kita kasih aba-aba sikat, ambil bolanya. Nah, di sini terjadi konsentrasi. Apa yang ada perintah dari pengajar atau guru, anak-anak cepat harus dengan cepat mengambil keputusan. Nah, dari sinilah dari ngambil keputusan ini kan bisa untuk kekompakan, misalnya dalam tim, kemungkinan apa yang terjadi situasi dalam pertandingan, anak-anak harus bisa berpikir cepat apa yang keputusan diambil. Contoh dalam permainan bola basket, anak-anak bisa apakah bola ini harus disuting atau dipasing, atau kita bisa melewati sendiri. Jadi dalam pembelajaran tadi, setelah ada materi, kita ice breaking, kemudian masuk materi lagi. Nah, setelah materi selesai semua, boleh kita kasih treatment untuk game. Ya, walaupun sekedar game hanya tidak dengan waktu normal atau tidak dengan sebenarnya. Boleh dibuat 1 gawang jadi 1 ring, bisa dibuat 3 on 3 atau 4 lawan 4, tidak dengan yang sesungguhnya. Setelah itu kelompoknya kita kembalikan lagi ke tempat biasa, memberikan LKPD. Jadi di dalam LKPD itu saya buat untuk apa saja yang telah dilakukan teman atau kelompoknya. Jadi diamati apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditambah. Jadi anak-anak bisa berpikir kritis, tapi dengan syarat nanti LKPD itu juga tetap kita bimbing. Kalau memang LKPD itu nanti dipresentasikan. Jadi anak-anak itu harus menjelaskan, berarti bounce pass ini sudah tepat untuk dilakukan oleh kelompok A atau kurang tepat. Nah, jadi dalam video pembelajaran itu saya
membuat modul pertama harus sesuai dari apa-apa saja urutan-urutannya atau sintaknya ya kalau bahasa kerennya itu ya. Nah, jadi kita harus sesuai dan kita mengingat modul itu apa yang diajarkan kita agar supaya sesuai dengan apa yang kita berikan atau kita beri treatment kepada peserta didik dengan catatan peserta didik harus dapat apa yang kita berikan tadi, apa-apa aja walaupun tidak penuh, sedikitnya kita harus anak itu harus mengetahui walaupun tidak bisa dia mengetahui, walaupun bisa walaupun tidak pandai dia harus bisa. Nah, jadi ada tingkat-tingkatannya. Dia walaupun tidak bisa dia harus mengetahui, walaupun dia tidak pandai tapi dia bisa. Nah, jadi kalau sempurnanya kalau dia bisa pandai, itu kita dapat nilai plus. Berarti dalam pembelajaran sudah dapat semuanya kita berikan kepada peserta didik. Nah, jadi sesuai yang bukti karya yang saya buat ini, itulah yang pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat. Mungkin mohon maaf kalau ada kurang, saya mohon masukannya kepada teman-teman, apalagi ke Bapak fasilitator, Kakak fasilitator, mungkin pengalaman-pengalaman Kak fasilitator atau setelah mengikuti CGP atau sekarang sudah jadi GP, sekarang sudah fasilitator PKG, mungkin ada tambahan lagi yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman, mungkin itu akan membuat ilmu kita bertambah. Nah, jadi bukan sekedar kita hanya tahu sebatas itu aja dengan ilmu teman. Nah, itulah tadi dengan pengalaman mungkin teman-teman seperti Bang Owen. Pengalaman tidak pernah bohong ya Bang Owen, Kak fasilitator. Karena pengalaman itu juga sebuah guru bagi kita. Apalagi kayak Pak Suparno yang mungkin sudah 35 tahun atau 36 tahun hampir mengabdinya. Nah, pengalaman Pak Suparno ini mungkin bisa diberikan kepada junior-juniornya ini. Mungkin dari saya bukan itu Pak Suparno. Emang kita pengalaman tuh Pak Suparno sebagai guru gitu. Oh iya, siap. Apalagi ditambah lagi dengan media-media pembelajaran yang terbaru ini, dapat lagi kita pelatihan dari PKG ini, dari Kak fasilitator ini. Jadi ilmu kita bertambah. Jadi tidak menutup kemungkinan guru PJOK tidak diremehkan lagi dengan guru-guru lain di sekolah. Nah, harapan saya itulah kita hilangkan yang namanya kita selalu diremehkan di sekolah tuh. Yang namanya guru PJOK itu sekedar jam 9 balik itu kita hilangkan. Jadi sekarang sudah ada teknologi. Jadi guru-guru kalau bisa kalai. Masa guru olahraga bisa teknologi guru kelas enggak? Nah, padahal guru kelas di dalam lokal yang biasanya sudah tersedia alat-alat infokusnya di situ biasa. Apalagi sekolah besar kayak sekolah kami, infokus mungkin ada 6, masa tidak bisa digunakan. Nah, gitu kan. Jadi itu tadi dengan pengalaman, dengan pembelajaran baru, kita bisa menghilangkan image buruk guru olahraga yang hanya sekedar memberi bola. Nah, itulah menurut saya, Pak. Mungkin sekedar itu saja dari saya. Mungkin nanti teman-teman ada yang lain. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ardi yang sudah menceritakan praktik baiknya ya, yaitu membagikan cerita terkait
dari pembuatan bukti karya, yang mana pembuatan bukti karya tersebut melibatkan semua aspek yang sudah Kak Ardi pelajari selama 3 bulan mengikuti kegiatan PKG. Iya, Pak. Kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Kak Ardi, teruslah. Pada akhirnya kita sebagai guru memang harus selalu belajar, Kak Ardi. Nah, cuman yang menjadi benang merah dari kegiatan kita selama 3 bulan ini adalah apa yang kita pelajari semuanya itu kembali kepada bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik. Semuanya itu untuk perkembangan peserta didik, kakak-kakak. Mulai dari kita membahas tentang modul 1, yaitu tentang paradigma. Paradigma atau pola pikir, sudut pandang guru olahraga di lapangan itu seperti apa. Yang mana seperti yang disampaikan Kak Ardi tadi, bahwa orang melihat, masyarakat umum, guru-guru kelas, guru-guru yang lain melihat bahwa guru olahraga itu hanya bisa memberikan sebuah proses pembelajaran dengan hanya memberikan alat. Nah, itu paradigmanya sekarang kakak-kakak yang kita terima. Tapi setelah kita mempelajari PKG PJOK, bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif adalah fokus kepada tujuan pembelajaran hari itu. Misalkan Kak Ardi mempelajari tentang bagaimana melakukan syuting yang benar dalam permainan basket. Maka pembelajaran yang efektif hari itu adalah bagaimana tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Lalu di modul 2 kita sudah pembelajaran efektif yang diawali dengan paradigma tadi. Di modul 2 pembelajaran efektif. Lalu setelah kita paham apa itu pembelajaran yang efektif, yaitu merupakan sebuah pembelajaran yang berfokus kepada tujuan pembelajaran atau back for design. Lalu kita mempelajari lagi kakak tentang apa strategi mengajar. Nah, jadi ketika kita sudah paham tujuan pembelajaran kita pada hari itu, maka strategi apa yang kita akan buat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, strategi tadi kan pastinya berbeda-beda, kakak-kakak. Tergantung dari apa? Tergantung dari kelasnya tadi. Apakah di dalam kelas tadi anak-anaknya bisa diajak belajar secara visual? Apakah nanti anak-anak itu bisa diajarkan secara mandiri? Nah, kita sudah belajar tentang strategi mengajar. Kemarin kan ada berapa gaya? Ada 10 gaya mengajar. Nah, dari 10 gaya mengajar tadi kita akan mengaplikasikan gaya mengajar tadi, fokusnya pasti berbeda-beda. Dan setiap kelas tidak bisa disamakan dengan gaya mengajar yang sama. Nah, lanjut lagi kita di modul 2.3 tentang model pendidikan gerak. Nah, model pendidikan gerak. Nah, ini yang disampaikan oleh Kak Ardi tadi, bahwa salah satunya adalah pengembangan hari ini adalah bagaimana ice breaking tadi masuk di dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan buat anak-anak kita dan dikenang. Lalu bagaimana anak-anak bisa mengambil sebuah kesimpulan dari proses pembelajaran yang kita buat. Nah, dari model pendidikan gerak, kita memodifikasi model pendidikan gerak tadi dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan motivasi. Lalu di dalam proses pembelajaran PJOK ada lagi yang namanya pendidikan kebugaran. Di samping mereka bergerak, pastinya tujuan yang selanjutnya adalah kita ingin mencapai bagaimana anak-anak itu bisa bugar. Melalui apa kakak? Apakah bisa seminggu sekali? Pasti jawabannya tidak. Artinya apa? Perlu pemahaman. Berarti anak-anak kita berikan pemahaman melalui pendidikan gerak tadi. Banyak yang bisa mereka lakukan, membiasakan budaya-budaya
hidup sehat di dalam lingkungan sekolah akan menumbuhkan mindset kepada peserta didik untuk menjaga kesehatan jasmaninya. Lanjut, setelah model pendidikan gerak, lanjut ada namanya kegiatan SEM, ya kawan-kawan mungkin sudah terbiasa mengikuti membuat kegiatan SEM. Lalu di terakhir ada namanya asesmen otentik. Nah, dari awal tadi kita merubah paradigma kita selama ini, lalu kemudian nanti ada tadi kita belajar tentang pembelajaran efektif, masuk lagi kita tadi ke strategi mengajar, lalu masuk ke model pendidikan gerak, lalu masuk ke model pendidikan kebugaran, ada kegiatan SEM, lalu terakhir ada asesmen otentik. Nah, dari banyaknya pembelajaran yang kita alami, kita sampai di puncak, yaitu bukti karya. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan selama 3 bulan, bukti karya adalah merupakan ya sebuah katakan sebuah tugas refleksi selama ini kira-kira apa yang kakak-kakak sudah dapatkan selama 3 bulan. Nah, kembali lagi kepada bukti karyanya. Oh, ternyata misalkan saya selama pembelajaran PJOK mampu membuat proses pembelajaran yang efektif dengan mempersiapkan kegiatan dari awal, inti, penutup yang sudah ada integrasinya atau terhubung dengan pembelajaran selama PKG PJOK ini. Nah, itulah kakak-kakak gambaran untuk bukti karya yang kakak-kakak akan upload ya. Karena kakak-kakak beberapa sudah ada yang bahkan hampir semua sudah menyiapkan bukti karya sudah di-upload di PMM. Nah, barangkali itu kakak-kakak gambaran dari kegiatan kita selama 3 bulan. Saya ulangi, kita diawali modul 1 ya, merubah paradigma bahwa memang pembelajaran PJOK tadi adalah bukan sekedar hanya membuat anak itu bugar, tapi bagaimana membiasakan anak-anak tadi berolahraga sehingga timbullah budaya berolahraga yang mana hasil dari budaya tersebut adalah kesehatan jasmani dan juga mental atau rohani. Nah, hanya itu yang memang satu tujuan awal ya, merubah menanamkan mindset hidup sehat dan hidup bugar. Lalu di samping itu mungkin ada beberapa anak yang jadi atlet, memang porsinya sudah di olahraga. Nah, itu tugas kita untuk bagaimana nanti membawa anak itu ke jenjang yang lebih serius. Bisa nanti kita proyeksikan ke klub, kegiatan ekskul, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kompetensi anak tersebut. Baik, itulah kakak-kakak gambarannya untuk bukti karya yang harusnya kakak-kakak buat. Kita lanjut mungkin satu segmen lagi. Kira-kira siapa yang ingin menceritakan kakak-kakak pengalaman dan juga cerita, berbagi pengalaman dan cerita terkait pembuatan bukti karya. Silakan kakak. Saya baik kak, dikit tapi. Oke kawan. Gas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Waalaikumsalam. fasilitator dan kakak-kakak peserta yang lainnya, izinkan saya sedikit menjelaskan pengalaman saya membuat bukti karya. Terima kasih kak untuk bukti karya pada kegiatan akhir kita pelatihan PKG ini. Saya mengambil judul tentang permainan lapangan kak, yaitu permainan bola kasti. Nah, di sini dalam pembuatan modul ajar ini ya kita bercerita kak. Di sini kan kita sudah belajar menyusun perangkat mengajar. Adapun kita kalau dahulu kita ada mengenalnya tujuan itu yang kita tahu tujuan itu bahwanya
mungkin cuma sekedar pelengkap dari perangkat mengajar saja, tetapi kalau setelah mengenal setelah mengikuti pelatihan PKG ini, jadi kita tahu gak tujuan itu apa. Jadi di sini saya sudah menerapkan tentang model backward design atau desain backward, apa backward design enggak. Jadi tujuannya itu dipertamakan, diutamakan gitu. Jadi setelah ada tujuan baru kita mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut ya. Kayak gitu. Ya, jadi yang pertama mungkin menetapkan kompetensi awal seperti ya biasa apa yang kira-kira langkah-langkah kita akan kita ambil ataupun kita capai itu di kompetensi awalnya. Kemudian mungkin ada profil Pancasila ini. Di dalam ini saya sudah memasukkan profil Pancasila karena kita memakai kurikulum Merdeka. Jadi di sini kami ngambil dimensi bergotong royong. Kemudian sarana prasarananya itu ya seperti yang kita sudah pernah pelajari. Adapun untuk menetapkan sarana prasarana itu ya kita perlu menginventaris apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat modul ajar tersebut. Kalau seandainya modul ajarnya bola kasti, berarti yang pertama mungkin kita perlu lapangan terbuka. Tidak mungkin kita belajarnya di dalam kelas. Artinya di situ perlu juga ada perencanaan bahwa menetapkan lokasi dalam dan bentuk permainan olahraga apa itu menyesuaikan dengan lokasi yang ada kayak gitu Kak. Seandainya lokasinya sempit, mungkin modifikasi permainannya juga bisa dilakukan, tetapi untuk hasil dan tujuannya saya rasa tidak bisa maksimal hasilnya Kak. Jadi untuk menetapkan sarana prasarana yang pertama mungkin lapangan atau ruang terbuka, kemudian bola kasti, ya seperti biasa tongkat atau penanda ini macam-macam Kak. Jadi di situ karena kita membuat lingkup lapangan itu diperlebar atau dipersempit, artinya ada penanda dari sudut ke sudut. Di situ kita bisa membuat ataupun istilahnya ya secara kasarnya itu kita membuat lapangan itu maunya lebar atau luasnya seberapa itu melalui penanda tersebut, penanda atau kon. Kemudian seperti biasa ada buku, mungkin juga ada alat-alat lainnya, fluid dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya di sini kami sudah mulai menerapkan yang namanya asesmen Kak. Asesmen di samping kita sudah pernah belajar asesmen autentik, mungkin setelah mengikuti PKG ada juga namanya asesmen awal Kak. Asesmen awal itu kalau di PKG itu apa namanya itu ya. Nah, yang jelas kita melakukan asesmen awal itu untuk menilai seberapa jauh kemampuan anak itu memahami materi yang akan kita ajarkan. Jadi perlu kita melakukan asesmen observasi kayak gitu. Jadi kita mengetahui jika misalkan banyak memang atau mayoritas materi tersebut belum mengetahui atau belum memahami siswanya, mungkin kita lebih memperdalam lagi mengulang dari awal lagi materi tersebut Kak. Tapi misalkan setelah diadakan asesmen mayoritas peserta ataupun siswanya sudah banyak memahami, artinya kita tinggal memoles artinya mungkin gerakan-gerakan yang selanjutnya itu harus kita perdalam lagi untuk disampaikan kepada siswa. Selanjutnya instrumen di asesmen ini ya ada asesmen awal, asesmen formatif. Mungkin itu akan dilakukan di akhir pelajaran. Kemudian masuk ke komponen inti. Di sini Kak, semenjak adanya PKG ini Kak, kami ada juga namanya memanfaatkan yang namanya pertanyaan pemantik. Artinya pertanyaan pemantik ini
untuk memicu nalar siswa tersebut, dan kita mengarahkan bahwa misalkan apa yang kira-kira perlu lagi kita perdalam dan apa kira-kira yang sudah dikenal oleh siswa tersebut. Itu gunanya pertanyaan pemantik itu, Kak. Jadi misalkan mereka banyak yang memahami, artinya kita perlu memoles ataupun memperdalam lagi apa yang mereka pahami tersebut, Kak, gitu. Lanjut juga langkah-langkahnya, ya langkah-langkah seperti biasa kita melakukan salam, kemudian ya betul kata Kak Ardi tadi, ice breakingnya ataupun pemanasannya tidak monoton seperti yang dulu-dulu lagi. Di sini kita sudah mulai adanya pemanasan yang berbentuk ice breaking yang intinya sama, Kak. Artinya itu sebelum melakukan gerakan inti, siswa itu sudah melakukan gerakan-gerakan yang intinya untuk membiasakan otot-otot yang akan digunakan pada gerakan-gerakan materi inti nanti, kayak gitu. Jadi situ kita perlu adanya permainan. Kalau di sini karena saya mengambil materi bola kasti, maka ice breaking saya itu jump in, jump out, bukan out. Artinya melompat ke dalam atau melompat keluar, itu buka kaki, buka tutup kaki gitu, Kak. Nah, di situ adapun saya mengambil ice breaking tersebut, niatnya itu supaya memacu kelincahan dari siswa tersebut, Kak. Jadi contohnya seperti ini, kalau siswa tegak kita kasih kode tepuk tangan 1, artinya lompat keluar, ataupun kakinya dibuka sambil melompat ke atas sambil tepuk tangan ya. Kemudian tepuk tangan 2 kembali lompat ke dalam. Mungkin itu untuk contoh ice breaking yang saya lakukan. Kemudian masuk ke intinya ya sama, Kak, seperti yang sudah kita pelajari, itu kita pahami sama-sama apa yang menjadi indikator-indikator dari modul kita tersebut. Kalau indikatornya kita membuat lempar tangkap, ya di situ kita perdalam lagi gerakan ataupun latihan-latihan lempar tangkap. Kemudian ada juga misalkan untuk gerakan selanjutnya, misalkan latihan memukul. Nah, di situ juga perlu juga kita perdalam lagi materi tersebut dengan penyampaian yang bervariatif, kayak gitu, Kak. Kemudian lanjut, setelah itu dalam membuat modul itu ada juga namanya diferensiasi proses, yang artinya peserta didik yang berkembang dari awal, tahap awal pendampingan lebih intensif melalui alat-alat bantu seperti yang kalau kita penyampaiannya di awal, misalkan kan Kak begini, Kak, Kak Basil, kalau penyampaian materi itu yang sudah ataupun kebiasaan kita di sekolah, itu sebelum kita ke lapangan ada juga penyampaian melalui di kelas, Kak. Nah, di kelas inilah penyampaiannya kita bisa melalui media visual, artinya kita menampilkan slide-slide atau video-video yang tujuannya tadi ke materi yang akan kita sampaikan di lapangan, kayak gitu, Kak. Kemudian seperti biasa kita mana nih lagi nih? Melakukan apa, Kak? Melakukan setelah materi sudah kita laksanakan. Nah, disinilah tahapan akhir kita, Kak, yaitu melakukan asesmen otentik. Asesmen otentik ini bisa berupa rubrik pengamatan ataupun rubrik
yang sudah kita buat melalui, misalkan kalau di sini saya membuat asesmen awalnya yaitu tentang lempar tangkap. Nah, di situ kita mulai menilai siswa tersebut, Kak. Artinya kalau siswa tersebut di asesmen awalnya dia belum bisa, di asesmen akhirnya itu kita nilai lagi, dan di situ akan kita melihat tingkat kemampuan siswa tersebut setelah mengalami pelatihan atau pemberian materi yang sudah kita sampaikan. Mungkin itu, Kak, yang bisa saya paparkan mengenai pembuatan modul dari yang saya buat ini. Itu dari awal kemudian sampai ke asesmen otentiknya. Mohon tanggapan ataupun tambahan dari Kak Pasil dan teman-teman yang lain. Sebab tambahan ataupun komentar masukan dari teman-teman atau Kak Pasil itu akan lebih membuat saya lebih maju lagi, Kak. Artinya apabila ada yang kurang akan saya perbaiki melalui tanggapan dan komentar saran dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak. Nah, sudah ada dua presentasi yang disampaikan. Coba kita menyamarkan persepsi ya kakak. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Menurut kakak-kakak, apakah hari ini ada sebuah pergeseran yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran PJOK? Kira-kira apakah kita harus merubahnya kakak dari gawe kita lama ke hal yang baru berdasarkan perkembangan zaman nih? Baiklah, saya Ya Kardi, silakan. kalau menurut saya sih harus dan wajib lah kita nih berubah kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena dengannya adanya ini pembaruan ini sebenarnya memudahkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Tapi ingat, kita jangan lupa olahraga ini bukan sekedar tentang fisik anak tuh bisa, bukan. Tapi kita bentuk anak itu karakternya juga, akhlaknya juga kan. Jadi dengan adanya kemajuan ini, baiknya guru PJOK terutama yang ada khususnya di Batanghari lebih maju lagi dan lebih berkembang. Jangan sampai juga kita ketinggalan dari kota-kota besar. Karena apa? Selama ini kurikulum dibentuk tidak melihat langsung hal terkecilnya. Dia mengambil sampel diacak. Jadi kalau sempat sampel itu di kota, kita di daerah kita nih di desa, jangan sampai tertinggal. Nah, makanya itu kita merubahlah paradigma kita sebagai guru olahraga yang hanya menunggu. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif kayak gini, kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan. Tidak menunggu lagi seperti dulu yang hanya menunggu dan menunggu. Jadi sekarang semenjak kita bisa daftar, bisa mengupgrade ilmu kita dengan sendiri, tidak perlu menunggu, kita harus bisa lebih maju, jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi pengalaman saya di PKG ini, kemarin saya kebetulan ada observasi kepala sekolah ke SD saya. Jadi saya ungkapkan apa yang
kita pelajari di sini tentang P5. Ternyata pun pengawasnya belum memahami karena dia juga baru sekedar tahu ya katanya cuman yang ngikut guru kelas lah tadi. Nah, jadi karena saya ada ilmu baru nih tadi kan saya ungkapkan, jadi dia ingin menanyakan juga ke BGP apakah yang saya itu tuh. Nah, jadi dengan adanya pengalaman kita di sini, kita sudah mendapat mengambil ilmu, kita tidak dipandang sebelah mata lagi sama orang-orang yang menganggap kita tuh hanya memberi bola. Nah, mungkin itu sekedar dari saya. Kita yang penting semangat untuk mengambil ilmu, yang apalagi yang muda-muda harus lebih semangat. Kayak mana caranya? Mulailah kita menggali ilmu dari kawan, teman sejawat, ataupun dari pelatihan-pelatihan yang tersedia sekarang banyak di PMM. Nah, mungkin itu aja, Pak Kak Fuad. Baik, terima kasih Kak. Jadi kita perlu menyadari bahwa sebenarnya apa yang kakak-kakak lakukan di lapangan sama seperti apa juga yang saya lakukan di lapangan. Ketika kita belajar melakukan sebuah proses pembelajaran yang mana panduannya adalah buku, berarti arah kita, nakoda kita adalah buku pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ada yang namanya tujuan. Nah, saya yakin kakak-kakak itu sebenarnya di lapangan sudah sesuai dengan apa yang dituntut dan diinginkan oleh kurikulum. Cuman yang menjadi pembeda kan mungkin kakak-kakak baru mengenal istilah yang namanya modul ajar. Nah, dulunya itu RPP. Lalu kakak-kakak baru mengenal apa itu namanya LKPD. Nah, sebenarnya hal itu sudah kakak-kakak terapkan. Misalkan LKPD. LKPD itu lembar kegiatan, P-nya proses pembelajaran, LKPD. Nah, jadi lembar kegiatan peserta didik. Jadi sebenarnya di dalam pembelajaran PJOK, karena kita di lapangan, ya anak itu ketika belajar atletik, ya tugas dia adalah bagaimana melakukan gerakan lari yang benar, melompat yang benar, melempar yang benar. Nah, itu LKPD anak-anak pada saat di lapangan. Nah, tetapi kita tidak terbiasa dalam bentuk menulis. Nah, misalkan nih, kalau saya bisa ngambil kesimpulan, setelah kakak PKG PJOK selesai mengikuti kegiatan ini, mulailah setiap hari membuat self check. Self check itu adalah KPD mini ya, mini yang harus kakak buat, yang mana merujuk kepada tujuan pembelajaran hari itu. Contohnya misalkan kakak mau belajar tentang senam, roll depan. Nah, LKPD-nya kakak buat aja bagaimana satu gerakan roll depan yang baik dan benar, satu gerakannya seperti apa, langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan sebuah LKPD yang mana nanti itu dapat sangat membantu kakak-kakak untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya bagi peserta didik yang kurang memahami. Nah, jadi seluruh rangkaian mulai dari paradigma pembelajaran PJOK, kemudian bagaimana sosial emosional yang terjadi di lingkungan pembelajaran, bagaimana mengajar pembelajaran yang efektif, yang kita bahas di modul 2, strategi mengajar, lalu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kegiatan SEM, pembelajaran asesmen otentik, lalu melakukan kegiatan di komunitas belajar.
Seluruh kegiatan itu kakak-kakak ini sudah melakukannya jauh sebelum program PKG PJOK ini hadir. Nah, jadi program PKG PJOK ini bukan hanya bukan hal yang baru kakak-kakak, tapi memantapkan persepsi kakak yang selama ini, oh ternyata arah aku ke timur selama ini, ini geser agak ke barat daya atau ke selatan. Nah, sehingga kakak-kakak diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini memiliki kompas dan arah yang benar. Nah, itu jadi secara garis besar dan saya menyimpulkan intisarinya adalah kakak-kakak ketika ingin belajar ingat tujuannya kakak-kakak. Hari ini belajar tentang ini pertemuan kedua dalam permainan invasi. Berarti tentang permainan sepak bola. Oh, hari ini tentang passing. Nah, kakak-kakak fokus ke tujuannya. Bagaimana anak-anak tadi mampu melakukan passing yang benar. Nah, strategi apa yang kakak-kakak lakukan atau kakak terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Misalkan kakak-kakak tidak punya bola, berarti kakak modifikasi. Kakak-kakak memiliki peserta yang aktif. Nah, bagaimana penanganannya? Itu termasuk strategi. Lalu bagaimana nanti ketika ketemu yang dominan banyak siswa yang putri ketimbang yang putra. Lalu bagaimana ketika nanti ketemu siswa yang lebih aktif bermain sepak bola ketimbang yang putri. Nah, itu adalah merupakan strategi-strategi yang harus kakak-kakak putuskan atau kakak-kakak buat. Lalu dalam proses pembelajarannya bagaimana hiduplah yang namanya konsep gerak, ada ruang, ada waktu, ada alat, dan lain sebagainya. Lalu nanti bagaimana dalam proses pembelajaran PJOK ada maksudnya konsep kebugaran atau pendidikan kebugaran. Di step atau langkah awal proses pembelajaran kakak dari pemanasan sampai nanti asesmen otentik, kakak memasukkan nilai pendidikan kebugarannya. Lalu di terakhir setelah rangkaian kegiatan kakak-kakak selesai, nah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dari peserta didik kakak-kakak, maka dari itu kakak-kakak melakukan yang namanya asesmen otentik. Nah, terakhir di modul 3 kakak-kakak belajar tentang komunitas belajar. Nah, komunitas belajar merupakan sebuah wadah untuk kakak-kakak berbagi cerita dan praktek serta pengalaman baik terkait bagaimana meningkatkan kompetensi untuk mengajar, di mana tujuannya tadi tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi rangkaian itu sudah ada kakak-kakak, mulai dari cara berpikir di modul 1, bagaimana mengajar PJOK yang benar di model yang ketiga, lalu bagaimana kita berbagi praktik baik di modul 3. Nah, itulah kakak-kakak rangkaian kegiatan kita selama 3 bulan ini kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak atas waktunya hari ini. Saya kira sudah lebih ya, sudah hampir 1 jam. Kira-kira ada yang ingin kakak-kakak sampaikan, silakan sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Izin nggak? Setelah ini ada lagi nggak Zoom? Nggak ada kak, selesai. Habis. Baik, kakak. Izin kak. Ya. Boleh minta tolong kirim lagi modul-modul kita yang kita dikirim kemana enggak kak? Kalau ada slideshow-nya kak, boleh dikirim kak. Soalnya kemungkinan, nih kan saya enggak tahu, kemungkinan untuk KKG bulan depan rencana saya sedikit banyak saya mau share lah ke grup KKG. Jadi biar ada perkembangan terhadap teman-teman lain kak. Wah, siap, aman tuh kak. Info japri kak. Ya.
Terima Baik kasih. kakak, ada lagi? Silakan sambil on kamera. Menyelesaikan kita pertemuan kita. Nanti setelah kita ini sesi foto, silakan kakak-kakak kita buka lagi yang ini tadi ya, yang bagi tugas-tugasnya yang belum saya share lagi. Kakak biar kakak ajar karena time spend untuk modul 2, modul 1 sudah ditarik. Modul 2-nya ini di tanggal 27 kalau nggak salah. Baik, sudah on kamera semua. Kakak Supratman, Pak Riko. Baik kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu ya kakak.